warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu dengan Iwan beneran Kang Mas. Cak, ini adalah generasi terbaru bebek Super New ME King. Teman-teman, gambar yang diberikan oleh Nguyen ke IWB ini benar-benar memberikan gambaran ke kita seperti apa aura dari New ME King yang terbaru ini, Cak. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan memang desainnya kontroversi, tapi secara muka seperti ini, Cak, sama akan melihat bagaimana DRL yang sangar dan bengis banget. Bagian muka direvisi, Cak, ya, di bagian detail dari tebeng-tebengnya, Mas. Dan kalau kita intip dari samping seperti ini, maka kita menemukan sebuah aura yang memang ME King banget, garang banget, Mas. Nah, teman-teman, bagian dada sini, Cak, ya, bagian dasi gak banyak berubah ya, gak banyak sentuhan. Tapi yang paling kontroversi adalah bagian lampunya depan ini, Cak. Nah, untuk lampu, Mas, ini adalah sebuah lampu yang dikatakan agak mirip ya dengan Satria ya, teman-teman semuanya. Ini bagian stang kirinya, Cak, ya. Tuasnya masih sama, tuas remnya tidak berbeda, gripnya juga sama. Ini bagian depannya seperti ini, mukanya ala-ala Jupiter Burhan zaman dulu, ataupun banyak mengatakan sosok mukanya seperti Satria. Ya, HWB nggak bisa ngomong apa-apa, sama komen aja. Dan sebelah kanan sini, Cak, ternyata memang motor ini sudah dibekali dengan engine kill, termasuk untuk bagian tuas-tuasnya juga masih sama. Ini untuk bagian samping kanannya, Mas. WB sangat suka di bagian sini, dan ternyata Yamaha juga nggak merubah apapun untuk bagian area tebeng. Ini di bagian jauh, Mas, ya. Untuk jauh ini kita lihat bagaimana proporsionalnya, desain yang kita katakan memang ME King banget. Dan di sana masih kita lihat bagaimana bentuknya yang menukik, dan teman-teman, shape desain ini adalah desain yang dikatakan super sporty. Sama kita menemukan bagaimana detail dari bodinya, termasuk revisi dilakukan oleh Yamaha pada bagian knalpotnya, Cak. Nah, ini bagian belakangnya, Mas, ya. Yes, belakangnya kita akan coba putri dikit ya, biar sampean sedikit tahu dulu. Bagian belakang stop lamp juga berubah, bel-belnya berubah. Stop lamp memang banyak mengatakan bagus yang lama, tapi semuanya selera, Cak, ya. Stop lampnya agak numpuk sekarang modelnya, nonjol ke belakang gitu. Dan ini bagian samping ke kiri. Dan teman-teman, jika kita melihat bahkan di bagian area tebing bagian depan sini, saya menemukan sirip-sirip yang tidak banyak berubah. Dalam arti memang sebenarnya detailnya berubah, tapi konsepnya masih sama. Gila, Mas, bagian area sini garang banget ya. Bagian moncong untuk tebing depannya, DRL-nya, dan masih ada seperti taring ya, teman-teman, di bagian kiri kanannya. Dan ini suka sekali bagian area sini. Ketika looks-nya dipandang bagian muka sini, ini benar-benar sebuah bebek yang luar biasa dari sisi desainnya yang agresif banget ya. Lihat nih bagian area sini detailnya ya. Cak Nguyen memberikan gambar KWB video yang sangat-sangat detail sekali. Terima kasih buat Cak Nguyen. Ini adalah 4K awalnya, Cak, tapi WB coba rubah ke Full HD dulu ya. Detailnya kelihatan sekali body-bodinya, dan memang layernya itu berbeda. Kalau saya komparasi dengan versi yang lama, ini berbeda. Ada tulisan atau tempelan VVA. Untuk warna biru ini strippingnya juga ada sentuhan warna hitam dan juga putih. Ini bagian agak ke atas. Nah, ini dia di bagian lampu-lampunya, Mas, yang memang dikatakan berbeda. Lampunya berubah, Mas. Kalau kita intip dari sini, Cak, ya, kita coba berhentikan. Nah, lampu ini kalau kita melihat adalah sebuah lampu yang memang notice banget ya. Kita seperti lampu-lampu Satria zaman dulu, Mas. Dan Yamaha sepertinya mencoba melakukan pendekatan dengan merubah yang lebih normal, karena di sebelumnya ya, bentuk yang desain sebelumnya memang agak kontroversi walaupun banyak yang suka. Sementara lampu ini lebih normal, lebih wajar. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana LED-nya yang dipisah dengan 3 klaster, Cak. Kiri kanan adalah lampu dekatnya, sementara kalau kita nembak lampu jauhnya itu adalah di bagian tengahnya ya. Jadi visornya juga minimalis, teman-teman semuanya. Kita jalankan langsung lagi. Nah, ini di bagian sebelah kirinya, Cak. Dan sambil perhatikan detail dari body per body yang kita katakan adalah sebuah masterpiece design. Banyak mengatakan kurang suka, tapi WP katakan ini adalah sebuah, ya, kita katakan sebuah pendekatan Yamaha untuk mencoba memberikan perbedaan. Dan teman-teman, walaupun desainnya berbeda, Cak, tapi sebenarnya basisnya sama, sasisnya sama. Akan tetapi kita dapatkan konfirmasi untuk engine-nya di mapping ulang, Cak. Jadi mesinnya dirubah ya untuk ECU-nya sehingga lebih torsi, karena memang sprocket gear-nya juga dirubah, Cak, ya. Sprocket gear belakang dari 46 ukurannya diganti 48, teman-teman, sehingga lebih torsi. Dan ini, Cak, ya, bagian untuk disc brake-nya. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada sudah ABS saya. Ini adalah yang tertingginya, model tertingginya dengan 2 piston. Ada juga 1 piston yang masih belum ABS. Detail dari, ya, detail-detail dari body-bodinya. Dan memang untuk spek dari
peleknya Cak masih sama ya, nggak ada yang berubah. Nah, bagian samping bodi-bodinya Mas ya, teman-teman, powernya meningkat pesat Cak, jadi 18,5 PS, dan ini gila Mas. Ini adalah mesin yang luar biasa untuk ukuran bebek. Footstepnya ternyata masih sama ya, nggak banyak berubah. Footstep yang ya rada jadul sih Cak, bebek banget ya. Dan ini bagian footstep belakangnya. Sementara detail bodinya juga sedikit slim kalau kita bandingkan dengan generasi sebelumnya. Sama intip saja di bagian area sini. Detail dari body per bodinya, behelnya yang juga berubah, stop lampnya yang juga berubah ya. Mungkin yang sama adalah bagian fender-fendernya Cak. Masih sama dengan sebelumnya, walaupun detailnya berubah. Dan ini bagian belakangnya yang sudah disc brake pastinya Cak. Pelek-peleknya nggak banyak berubah, termasuk swing armnya masih sama. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana knalpotnya, exhaustnya yang juga dirubah. Sekarang lebih besar ya looksnya, ada cover yang gede. Dan saya perhatikan bagaimana detail dari bentuk casing plastiknya. WP silahkan sampai suka atau enggak, tapi yang jelas ini lebih muskuler ya, lebih gede, lebih keker gitu. Kalau sebelumnya kan agak slim ya. Ini bagian belakangnya Cak ya. Dan ternyata memang bohlam untuk lampu senya ya masih sama ya, maksudnya shape dari winkernya atau bagian lampu senya belum LED. Bentuk yang masih kita kenal ya, gede begitu. Dan ini lampu belakangnya Mas. Ya, lampu belakangnya memang terkesan biasa ya, agak kaku rasanya ya. Tapi kembali lagi WP serahkan ke sampean untuk menilai. Sementara di bagian samping kiri ini juga sampean akan menemukan desain yang masih sama dengan sebelumnya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat detail berubah, tapi sasis sama, dan juga kita konfirmasi untuk BBM juga masih 5 sekian liter ya teman-teman. Dan ini bagian sprocket gearnya yang dirubah lebih gede sekarang Cak, menjadi 48. Dan memang dengan sprocket gear belakang lebih gede maka akselerasi akan lebih bagus. Ini tujuannya untuk mendapatkan torsi bawah teman-teman. Dan untuk bagian samping kirinya ini kita lihat juga footstep boncengernya kayaknya sih nggak berubah ya Cak, footstep boncengernya. Engine-nya yang di mapping ulang ya Kang Mas ya. Dan engine-nya sudah assist slipper clutch. Bagian samping kirinya sebelah kiri ya teman-teman. Nah ya, sirip-siripnya dan detail dari bodi-bodinya yang memang benar-benar sangar sekali. Nah, teman-teman, kita dapat konfirmasi bahwa motor ini ternyata juga dijejali dengan Y-Connect ya. Jadi memang lengkap sekali untuk koneksinya juga sudah lebih maju dibandingkan dengan tanah air. Itu bagian kolong Cak, bagian spatbor kolongnya kelihatan sekali ya, tertutup ya, rapi banget. Dan ini ketika kita lihat dari samping agak ke kiri, dan teman-teman saya lihat di sini adalah Vietnam Cak ya. Ternyata dirubung pola oleh para fans dari Yamaha yang sepertinya suka dengan desain ini. Lihat nih bagian atasnya, stop lampnya yang memang seperti kayak ada cowakan begitu Cak. Nah teman-teman, yang menarik adalah di bagian speedometernya Cak. Speedometer ini kalau kita lihat ya, ini berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Dan mungkin kita nggak bisa lihat secara detail, tapi kita akan share nanti ke sampean. Untuk speedometer Cak, sampean bisa lihat bagaimana komposisi yang memang berbeda, di mana displaynya kita bisa perhatikan untuk bagian sebelah kiri. Kalau kita intip dengan detail maka kita akan menemukan gear indikator dari 1 hingga 6 Cak. Jadi memang ini sudah 6 speed ya, sebagai basis engine R15 ataupun ya beberapa motorsport mereka yang pastinya ya ini adalah motor yang sudah VVA. Dan kemudian indikator dari RPM-nya juga sama ya teman-teman semuanya. Kita lihat di sini untuk fullnya itu di angka berapa nih? Sekitar 10 ya, 10 atau 11 ya, sekitar segitu. Di sini ada speednya teman-teman semuanya di tengah center situ, dan sebelah kanan adalah bar indikator BBM. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini maka fix ini adalah sebuah bebek yang lengkap sekali untuk indikator. Semuanya ada di sini Cak. Di atasnya ada netral juga kelihatan, ada warna hijau di situ Cak untuk gambarnya, fotonya. Dan sudah ada hazard teman-teman, ada engine kill hazard, starter di sana sebelah kiri normal aja ya, lampu jauh, lampu dekat, lampu sen kiri kanan, klakson. Dan di sana ada logo Y-Connect Cak ya, Yamaha Y-Connect. Sementara di bawahnya sini kalau kalian perhatikan itu ada DC outlet charger Cak ya, jadi bisa untuk ngecas handphone tapi dengan DC outlet, dan sudah smart key untuk yang tipe tertingginya. Ya nggak berubah sih, nggak maksudnya nggak ada perbedaan signifikan di area sini, tapi untuk yang versi terbawahnya itu masih kunci biasa Mas ya. Ini bagian detail untuk tengahnya dan di sana Cak. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat di sini, kita intip dulu di sini ya. Nah teman-teman bisa lihat di area sini Cak, ini area logo yang dikatakan adalah salah satu kelebihan dari generasi Exciter 155 TCS ini. Disebut sebagai TCS karena sudah ada traction control. Dan teman-teman, ini ada tuning dari engineering Yamaha yang mengatakan bahwa ada semacam
special exhaust system yang membuat intake-nya akan berubah ketika motor digeber. Jadi maksudnya ada audio lah, ada letupan dari knalpot yang lebih cempreng, lebih garang, dan pada kondisi standar pastinya kita akan share ke sampai nanti seperti apa suaranya. Ada logo di bagian tengah atau center dari body-bodinya Cak ya, seperti itu ya bagian decknya. Nah kita lanjutin Cak. Nah ini adalah bagian body-bodinya. Kembali lagi, Ibu serahkan ke sampai untuk menilai seperti apa generasi dari MX King ini. Yang jelas ini adalah warna yang biru Cak ya, racing blue. Dan looks dari motor ini memang kontroversi, ada yang suka ada yang enggak, katanya lebih bagus yang sebelumnya, tapi menurut IWB ini lebih normal desainnya, walaupun harapan kita mungkin lebih daripada ini. Ya sayang sekali sih untuk bagian pelek-peleknya masih sama Cak ya, nggak berubah, pelek yang legendaris. Oh ya ini bagian belakangnya Cak ya, ini bagian belakang. Untuk stop lampnya ketika pada saat nyala default ya itu bagian atasnya yang nyala, pada saat direm baru bawahnya. Jadi memang keren sih. Jadi kalau pada saat dikendarai dia akan tipis gitu kesannya ya, horizontal begitu Cak ya. Nah ini bagian detail dari knalpotnya Cak ya. IWB akan share kesampaian semuanya Cak ya untuk betapa suara knalpot yang dikatakan spesial ini Cak. Yuk kita intip. Nah, jadi gitu Kang Mas ya. Sekarang sampean komen kira-kira Cak. Apakah suara tersebut memang bikin sampean lebih seneng? Ya, walaupun kita menangkap nggak terlalu banyak perbedaan Cak ya. Ini bagian detail dari body-bodinya dan bagian stangnya. Sekali lagi mohon maaf kalau nggak sempurna karena memang ini adalah video kiriman dari Cak Nguyen ke IWB. Jadi IWB nggak bisa menjamah langsung, tapi ya ini review langsung pertama di Indonesia nih Cak. Langsung video yang tentunya bisa kita upload buat sampean. Dan detail dari body per bodinya yang dikatakan lebih sporty, yang dikatakan juga ada revisi di beberapa detail untuk bodinya yang sekarang lebih slim, dikatakan lebih slim, walaupun sebenarnya kayaknya ya teman-teman secara looks lebih gambot ya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan kita lihat dari samping seperti ini. Ya teman-teman semuanya, ini untuk warna putihnya. Dan detail dari body-bodinya juga kelihatan seperti ini ya. Ini adalah yang versi standarnya dengan satu piston, belum ABS. Dan ini adalah beberapa gambaran kesampaian bagaimana untuk untuk bagian kuncinya juga masih shutter key, masih biasa. Jadi perbedaannya memang banyak ya teman-teman semuanya, termasuk engine-nya berbeda. Kalau yang engine yang tertingginya itu sudah 18,5 horsepower, tapi memang selain yang dikatakan tadi ya teman-teman, ini adalah sosok yang mungkin menimbulkan kontroversi. Sekali lagi, sosok yang menimbulkan kontroversi. WP serahkan ke sampean. Ini mukanya bagian lampu detailnya. Nah sekarang teman-teman sampean komen kira-kira sampean suka yang mana Cak. Ini bagian speedometer, bagian lampu senya Cak ya. Sekarang sampean komen Cak, kira-kira sampean suka mana, yang generasi sebelumnya atau generasi terbaru ini yang sudah dipasarkan di sana Cak, di Vietnam dengan harga termurah di angka 34 jutaan. Sampean komen di bawah teman-teman semuanya. Dan WP pingin dengar apakah sampean suka dan berharap Yamaha Indonesia akan memasarkan motor ini. Coba WP pingin dengar sampean komen di bawah. Sama coba curahkan semuanya supaya dibaca oleh Yamaha Indonesia. Yang jelas ini adalah the king of the king untuk bebek karena memang powernya luar biasa. Sampean komen di bawah, dan seperti biasa kalau sampean suka video ini sama like, share, dan subscribe. Jolili Kang Mas. Sampai sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandes.